Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Bagaimana keadaan kalian semuanya? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan dilindungi dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi bersama saya Riga. Kali ini saya akan menceritakan kisah horor yang bikin bulu kuduk merinding. Pengalaman mengerikan ini dialami oleh seseorang yang namanya sebut saja Mamat dan dibagikan ke website yang bernama Misteri Penampakan. Kejadian itu dialami Mamat ketika sedang berjalan sendirian di malam hari saat dia pulang sendirian. Nah, ketika sedang di jalan, dia melihat sesosok kuntilanak hingga melihat dan dimasukkan ke keranda mayat sama hantu pengusung mayat. Ketika pagi hari, Mamat ditemukan di tengah-tengah pemakaman dan membuat Mamat pingsan 10 hari. Nah, kali ini saya sebagai host tertarik untuk menceritakan kembali dan membagikan cerita ini kepada teman-teman semuanya. Sebelum masuk ke ceritanya, mohon dukungan dari teman-teman untuk subscribe channel ini supaya terus berkembang dan lebih baik ke depannya. Terima kasih. Oke, tanpa berlama-lama, beginilah ceritanya. Di dunia ini memang masih banyak orang yang tidak percaya akan keberadaan makhluk halus. Namun bagi sebagian orang, percaya dan yakin bahwa mereka itu ada. Dulu, si Mamat juga tidak percaya dengan yang berbau mistis. Namun hal itu berubah setelah si Mamat sendiri mengalami sebuah peristiwa yang sangat menyeramkan sekaligus mengerikan. Pengalaman ini pula yang sekaligus memberikan si Mamat sebagai pelajaran yang berharga. Kisah mistis ini terjadi di bulan Mei dan telah terjadi beberapa tahun silam. Tepatnya malam Minggu Kliwon pada tanggal 23 Mei 2004 yang lalu. Dan sampai sekarang kejadian ini masih membekas jelas di ingatan si Mamat. Mungkin ini akan menjadi sebuah pengalaman mistis yang menakutkan sepanjang hidupnya. Sebagai pemuda yang masih lajang, setiap malam minggu, si Mamat paling suka menonton hiburan dangdut yang ditancap oleh orang yang sedang mengadakan pesta hajatan. Baik itu di kampung si Mamat ataupun di desa-desa tetangga. Selain sekedar mencari hiburan, siapa tahu ada gadis yang mau dengan si Mamat untuk dijadikan pacarnya. Biasanya mereka selalu pergi berombongan dengan mengendarai sepeda motor. Awal ceritanya, malam itu terpaksa si Mamat pulang sendirian setelah menonton acara dangdutan di kampung seberang. Jarak kampung si Mamat dengan kampung seberang kurang lebih 2 km. Jalan penghubung satu-satunya dari kampung si Mamat ke kampung seberang harus melalui sebuah perkebunan karet. Tapi entah mengapa kampung itu disebut kampung seberang. Menurut orang-orang tua, kampung si Mamat karena letaknya di seberang sungai, maka disebutlah kampung itu sebagai kampung seberang. Saat itu juga, semua teman-teman si Mamat malam itu sudah pulang duluan. Sebenarnya salah si Mamat sendiri, karena sebelumnya mereka sudah sepakat jam 11:30 malam harus berkumpul di satu tempat yang sudah disepakati untuk pulang bersama-sama. Karena keasikan menonton, hingga si Mamat lupa pada kesepakatan itu. Mungkin karena ditunggu-tunggu sampai pukul 12, si Mamat tidak kunjung muncul. Akhirnya teman si Mamat memutuskan untuk pulang. Semua teman-temannya mengira si Mamat sudah pulang duluan. Namun sialnya, malam itu si Mamat tidak membawa kendaraan sendiri. Sewaktu pergi,
si Mamat berbarengan dengan sepeda motor temannya. Dengan perasaan jengkel, si Mamat memutuskan pulang sendirian dengan berjalan kaki. Apalagi jarak kampung si Mamat tidak begitu jauh. Perasaan takut tak jadi masalah baginya. Dari kecil, si Mamat tak pernah kenal dengan yang namanya rasa takut. Apalagi dengan hantu. Si Mamat sama sekali tidak mempercayainya. Suara jangkrik mengiringi langkah si Mamat menyusuri jalan yang sunyi. Sesekali, suara burung hantu terdengar dari kejauhan. Pohon-pohon karet berdiri membisu, berjejer di kiri kanan jalan. Untung saja saat itu tepat pada bulan purnama, sehingga keadaan jalan tidak begitu gelap. Untuk mengusir kesepian, sengaja Mamat bersiul-siul menyanyikan lagu kegemarannya. Anehnya, begitu sampai di tengah-tengah perkebunan karet, entah mengapa tiba-tiba saja badan si Mamat ini merinding. Ia melihat jam tangannya sudah menunjukkan pukul 1 malam. Tiba-tiba sebatang cabang kayu yang cukup besar jatuh tepat di depan si Mamat. Suaranya mengejutkannya hingga jantung si Mamat hampir copot. "Satu langkah lagi, habislah aku," bisik batinnya. Karena menghalangi jalan, Mamat mencoba untuk menyingkirkan cabang kayu itu ke samping. Belum lagi cabang kayu itu berhasil ia singkirkan, tiba-tiba terdengar suara tawa cekikikan. Nyaring sekali suaranya. Hati kecilnya berkata, jangan-jangan ini kuntilanak. Si Mamat memperhatikan di sekelilingnya, namun tidak ada apa-apa. Kembali suara cekikikan itu terdengar. Kembali Mamat memperhatikan di sekelilingnya, akan tetapi tetap tidak ada apa-apa. Hanya pepohonan karet yang berdiri mematung tertimpa cahaya bulan. Lagi dan lagi suara tawa cekikikan itu terdengar. Kali ini malah lebih keras dan berulang-ulang. Benar, ini pasti kuntilanak, pikir si Mamat. Karena suara tawa itu terus saja terdengar. Bukannya takut, malah timbul rasa jengkelnya. Dengan penuh emosi, Mamat berteriak menantang. "Hei kuntilanak, jangan ganggu aku. Kalau berani jangan sembunyi-sembunyi. Tunjukkan wujudmu. Kau pikir aku takut? Dasar setan, keluar kau." Begitu Mamat selesai berteriak, suara tawa itu pun berhenti. Karena dari kecil Mamat dikenal sebagai anak pemberani menghadapi keadaan seperti ini. Tidak ada setitik pun rasa takut di benaknya. Bahkan timbul rasa penasarannya, seperti apa kuntilanak itu. Ia tunggu beberapa saat, tapi suara tawa itu tidak terdengar lagi. Kemudian dengan perasaan jengkel kembali, Mamat melangkahkan kakinya. Tapi belum sempat kakinya melangkah, tiba-tiba bahunya ada yang menepuk dari belakang, diiringi sapaan suara perempuan. Dengan terkejut, buru-buru si Mamat putar badan menghadap ke belakang. Seorang perempuan dengan wajah tertunduk berdiri tepat di belakangnya. Entah dari mana datangnya. Buru-buru Mamat mundur beberapa langkah ke belakang, sambil terus memperhatikan perempuan itu. Ia melihat baju putih panjangnya menutupi kaki dan tangannya. Lalu tiba-tiba saja tercium bau bunga kantil. Belum sempat Mamat bertanya kepada perempuan itu, tiba-tiba dengan perlahan perempuan itu menaikkan mukanya di keremangan malam. Mamat melihat wajah perempuan itu pucat sekali. Kedua matanya bolong, dan dari kedua lubang matanya memancarkan sinar merah dan rambutnya beracak-acakan.
Dengan spontan rasa takut menyergap si Mamat ini. Baru kali ini ia merasakan ketakutan. Jantungnya berdebar kencang saat secara tiba-tiba perempuan itu tertawa cekikikan sambil memperlihatkan taringnya. Lalu kedua tangannya diacungkan pada si Mamat, seolah ingin mencekiknya. Kembali Mamat dibuat terkejut. Ternyata jari-jari tangannya hanya tinggal tulang belulang semua. Kuntilanak! Teriaknya dengan tergagap. Tanpa pikir panjang lagi si Mamat tancap langkah 1000. Melihat Mamat lari, kuntilanak itu pun ikut berlari mengejar. Sekilas dapat ia melihat tubuhnya melayang-layang terbang dengan suara cekikikan yang mengerikan. Kemudian dengan sekuat tenaga si Mamat mempercepat larinya. Tapi kuntilanak itu terus saja mengejarnya dengan disertai suara tawa yang menakutkan. Sementara rasa takut yang Mamat rasakan semakin menjadi-jadi. Baru kali ini Mamat merasakan takut yang teramat sangat. Pada saat genting itu, tiba-tiba ada cahaya lampu dari depan si Mamat. Begitu ada cahaya lampu, suara tawa kuntilanak itu pun hilang. Dengan terengah-engah ia menghentikan larinya. Kemudian ia melihat ke belakang. Ternyata benar kuntilanak itu sudah menghilang. Mungkin karena takut dengan cahaya lampu itu, pikirnya. Sambil mengatur napas, si Mamat tunggu cahaya lampu itu yang ia kira lampu sepeda motor itu mendekat. Mamat pikir mungkin salah seorang temannya yang ingin menjemputnya. Tapi semakin dekat cahaya lampu itu ke arah si Mamat, ternyata bukan suara sepeda motor yang terdengar. Justru bau kemenyan dan bunga kantil yang menusuk hidung. Kembali rasa takut mulai menjalari si Mamat. Begitu cahaya lampu itu tiba di depan si Mamat, ia nyaris pingsan dibuatnya. Ternyata cahaya itu adalah rombongan hantu pengusung peti mayat. Mereka berjalan tanpa menginjak tanah. Saat itu badan si Mamat seolah tidak berdarah lagi dan jantungnya berdegup kencang. Keberanian yang dulu ia bangga-banggakan hilang sudah. Dengan jelas, Mamat melihat satu orang tanpa kepala dengan leher berlumuran darah sedang membawa lampu berupa lingkaran cahaya yang sangat terang. 4 orang pengusung peti mayat, mukanya hancur semua, dengan tubuh dipenuhi bercak-bercak darah di sana-sini. Sementara orang-orang yang mengiringi di belakang, tubuhnya juga tidak ada yang utuh. Mata si Mamat melotot dan tidak bisa dikedipkan. Sungguh sebuah pemandangan yang sangat mengerikan. Tiba-tiba, rombongan pengusung keranda mayat itu berhenti saat lewat di depan si Mamat. Lalu secara serentak, makhluk-makhluk mengerikan itu memalingkan wajahnya dan menatap ke arah si Mamat. Rasa takut yang ia rasakan semakin menjadi-jadi. Dan napasnya memburuk karena menahan takut. Wajah-wajah makhluk itu sangatlah mengerikan. Mereka menatapnya dengan tajam. Lalu salah seorang datang mendekati si Mamat. Wajahnya berlumuran darah mengerikan dan salah satu matanya mengantung keluar. Isi perutnya terburai keluar. Dengan jalannya yang seperti robot, makhluk itu mendekati Mamat. Saat itu ingin rasanya Mamat lari, tapi kedua kakinya tidak bisa digerakkan. Lalu dengan cepat tangan makhluk itu mencengkeram bahunya. Mamat mencoba meronta melepaskan cengkramannya, tapi tidak berhasil. Energi makhluk itu sangat kuat, sehingga tubuh si Mamat diangkatnya dengan mudah. Lalu dengan cepat tubuh si Mamat dilemparkan ke arah keranda mayat itu. Tubuh si Mamat melayang menuju keranda. Dengan tiba-tiba pula, penutup keranda itu terbuka sendiri. Lalu dengan telak, tubuh si Mamat jatuh ke dalam peti itu.
Dengan cepat juga penutup keranda itu pun menutup kembali. Mamat sudah di dalam peti mati, meronta-ronta ke sana kemari dengan sekuat tenaga mencoba membuka penutup keranda itu, tapi sungguh sangat sulit. Mamat berteriak meminta pertolongan, tapi tak ada satu kata pun yang bisa keluar dari mulutnya. Bagai tikus terkena perangkap, Mamat terus saja meronta-ronta ke sana kemari sambil terus berusaha membuka penutup keranda, tapi usahanya sia-sia. Lalu dengan bersamaan, makhluk-makhluk itu tertawa mengerikan. Kemudian mereka mulai lagi berjalan dengan membawa Mamat yang terus meronta-ronta. Karena dicekam rasa takut yang teramat sangat, ditambah tenaganya yang semakin lemah, akhirnya Mamat pun jatuh pingsan. Dan setelah itu ia tak ingat apa-apa lagi. Sayup-sayup terdengar suara orang membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Sesekali diiringi suara orang memanggil-manggil nama si Mamat. Dengan perlahan Mamat mencoba membuka matanya dan melihat di samping kanannya ada Pak Haji Ismail yang tengah kusuk membaca Al-Quran. Sementara di samping kiri si Mamat, ia lihat ibunya tengah memandanginya dengan kedua matanya yang sembab, menandakan kalau ibunya habis menangis. Begitu melihat Mamat membuka mata, langsung ibunya memeluk dan menciumi pipi si Mamat sambil terus menangis. Alhamdulillah ya Allah, kau sudah sadarkan diri anakku. Terima kasih ya Allah, ratap ibunya berkali-kali. Ayah yang duduk di samping ibu si Mamat segera menenangkan ibu yang terus menanggil sambil memeluk. Sementara Mamat hanya diam. Ia bingung apa sebenarnya yang terjadi. Pak Haji Ismail yang sedari tadi duduk di sampingnya membaca kalam ilahi, dengan senyumnya yang teduh menyuruh Mamat meminum segelas air putih yang telah disediakan. Sudah 1 minggu kamu pingsan, Mat. Kamu ditemukan tergeletak pingsan di tengah kuburan, kata Pak Haji menjelaskan. Mendengar kata kuburan, Mamat pun teringat kembali pada kejadian yang menimpanya. Dengan perasaan yang masih meliputi rasa takut, ia pun menceritakan semua kejadian yang ia alami dari awal sampai akhir. Semua orang yang hadir di ruangan itu bergidik ngeri mendengarkan cerita si Mamat. Sejak kejadian itu sampai sekarang, Mamat kian rajin mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mamat mulai sholat lagi setelah sekian lama ditinggalkan, membuka lagi kitab suci Al-Quran setelah sekian lama tidak pernah ia baca. Meskipun kejadian itu masih membuatnya trauma pada kesunyian, namun Mamat kian menyadari bahwa memang ada dimensi kehidupan lain yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala di samping kehidupan manusia yang nyata ini. Nah, itulah kisah yang dialami oleh si Mamat. Baiklah teman-teman, demikianlah kisah nyata ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam pembawaannya. Semoga teman-teman suka dengan channel ini. Jangan lupa di-share dan subscribe channel ini agar terus berkembang dan lebih baik ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.